Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita bersyukur karena bisa kembali berkumpul. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema My Position. Waktu beberapa hari yang lalu tuh Lususin ditanya, My Position ini apa ya artinya? Nah, kita akan bicara soal posisi kita di tengah keluarga ya Bapak Ibu. Saya yakin kita semua punya posisi di tengah keluarga. Posisi bukan berarti jabatan kayak manajer atau apa gitu ya. Tetapi kita punya peran yang penting di tengah keluarga kita dan mari kita akan pelajari bersama. Kita akan membaca firman Tuhan dari Efesus pasal yang kelima. Saya mengajak kita untuk membaca bagian-bagian sampai ayat yang pasal yang ke-6 ayat yang ke-4. Saya akan membacakan beberapa bagiannya supaya kita semua juga bisa simak bersama-sama. Kita terlebih dahulu membaca Efesus 5 ayat yang ke-22 hingga ayat 25 terlebih dahulu saya akan bacakan buat kita semua. Silakan disimak, boleh di handphone atau ada di layar juga. Efesus 5 ayat 22, saya akan mulai ya. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Ayat 25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dan dengan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sampai situ dulu. Lanjut Efesus 6 ayat 1 hingga 4. Saya akan bacakan buat kita semua. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ayat 4. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, beberapa waktu yang lalu tuh ada seorang anak sekolah minggu yang lapor ke saya. Loh so, aku loh so digapui KDRT gitu ya. KDRT, arek cilik tahu KDRT ya Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu KDRT? K. Tahu ya KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Ya sebenarnya itu anak-anak itu ya bercanda ya maksudnya. Karena sering dengernya kata KDRT sehingga mau dipukul, mau dianiaya temennya tuh rasanya semua KDRT gitu ya, kekerasan. Enggak peduli di gereja, di mana pokoknya KDRT gitu. KDRT adalah istilah yang sangat familiar di dalam telinga kita lah. Kita sering dengar, itu juga sering disebut, baik di dalam percakapan kita sehari-hari, juga termasuk di dalam berita yang kita baca sehari-hari. KDRT dalam situasi zaman sekarang ternyata makin hari makin memprihatinkan Bapak Ibu. Saya kasih contoh dulu ya, slide yang terakhir itu ya, yang bagian terakhir. Nah, bukan yang satunya. Nah ini, istri tewas dipukuli gara-gara masak kebanyakan garam. Ibu-ibu pernah dipukul suaminya gara-gara kasinan masakannya? Aduh, semoga enggak ya, Bapak-bapak. Ya ini sesuatu yang sebenarnya ringan, kenapa sih harus ada KDRT? Kenapa sih harus sesuatu yang kecil menjadi persoalan yang serius ketika KDRT itu muncul di dalam sebuah keluarga? Perkoranya cuma kecil Bapak Ibu, gara-gara cuma masakan, bayangkan ya. Bukan hal yang besar untuk dipersoalkan. Dalam tahun 2024 Bapak Ibu kalau baca berita ya, ini ada catatan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dicatat di sana ada 28.789 kasus kekerasan dalam rumah tangga. Dan kemudian Badan Pusat Statistik menyebutkan kasus perceraian gara-gara KDRT di Indonesia tahun 2023 itu mencapai 5.174 kasus.
Wakeh Bapak Ibu ya. Persoalan yang muncul dari KDRT ini menjadi isu yang memprihatinkan di tengah maraknya situasi keluarga yang banyak pecah hari-hari ini. Pertanyaannya, kenapa sih sampai ada KDRT? Semoga saya berdoa supaya jemaat GKT Kanaan Kediri keluarganya enggak ada yang KDRT. Atau ada ya? Beneran ya? Semoga enggak ada ya. Karena KDRT itu sulit untuk dipulihkan sebetulnya. Karena temperamen yang tidak bisa dikontrol itu membuat seseorang itu mudah sekali tersulut. Kalau bahasa zaman sekarang itu sumbu pendek gitu ya. Terus netizen biasanya kalau ada berita gitu tuh komen. Mosok dulu sebelum menikah nggak kelihatan bibitnya gitu. Atau nggak kelihatan waktu pacaran tuh kelihatan emosional gitu ya. Terus komentar netizen yang lain, tidak semudah itu Ferguson katanya gitu. Yang nggak bisa kelihatan 100% Bapak Ibu di zaman sebelum kita bisa di dalam rumah tangga sehari-hari bersama. Nggak kelihatan memang. Tapi menurut penelitian, KDRT itu ada salah satu sebabnya adalah kurangnya orang itu di dalam berumah tangga memahami kesetaraan. Kalau orang ngomong kesetaraan gender lah ya. Tapi yang saya maksud di sini, saya ini bukan pejuang feminisme yang harus, yang penting perempuan harus sama dengan laki-laki secara kedudukan. Bukan soal itu. Tetapi bagaimana kita itu sebagai keluarga itu kembali ke setting awal. Bagaimana Tuhan itu menciptakan keluarga. Nah, bukankah Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan, lalu menciptakan keluarga itu inisiatifnya Tuhan. Bukan rancangan dari manusia sendiri, tetapi rancangan Tuhan. Dan di zaman Alkitab, nah kita melihat dari bagian yang kita tadi sudah baca, budayanya itu sangat patriarkal. Bapak Ibu tahu patriarkal, itu tuh laki-laki nomor satu. Mungkin zaman sekarang masih ada ya sedikit lah. Ada orang yang kalau anaknya cowok lebih seneng ya, betul nggak ya? Ada yang anaknya cewek, loh kok cewek gitu. Di zaman Alkitab lebih nemen, lebih terasa, lebih kelihatan, mencolok, diskriminatif kayak gitu. Termasuk di dalam keluarga. Mungkin kita di Indonesia lebih relate mengingat zaman dulu, di mana perempuan itu enggak boleh sekolah ya kan. Perempuan itu cuma harus di dapur, perempuan itu tugasnya cuma urus anak, enggak boleh pinter-pinter perempuan itu. Nah biasanya kayak gitu kan, diskriminatif sekali. Dan harus tunduk banget sama suaminya, suaminya mau mukul, mau ngapain, terserah. Pokoknya perempuan tuh harus tunduk, duk gitu. Kita melihat hal kayak gini itu beda sekali dengan situasi yang zaman sekarang. Bagaimana dengan anak? Kalau perempuan tadi dianggap harus tunduk, duk sama laki-laki. Tapi kalau anak-anak di zaman dulu juga berbeda dengan anak di zaman now. Anak di zaman dulu itu berada di zaman di mana kekuasaan ayah itu penuh atas dirinya. Misalkan nih Evan nih ya, misalkan papanya khususnya. Papanya, wah Evan ini nakal, tuker gitu ya, tuker sama bocah lain yang lebih baik gitu misalkan. Ini misalkan ya Evan ya, jangan sedih loh kamu ya, ini papamu enggak kok ya. Misalkan juga, wah anaknya cewek mau tak jual jadi budak, boleh enggak? Boleh zaman itu. Misalkan lagi, wah anak ini kurang ajar, bunuh aja. Dalam masa itu ayah punya kekuasaan yang dianggap legal untuk melakukan ini semua karena memang zaman itu patriarkal luar biasa. Anak itu dianggap sebagai barang, bukan sebagai pribadi. Itu di zaman Alkitab. Nah menariknya Bapak Ibu, di zaman model kayak gini, firman Tuhan itu datang memberikan pemahaman yang benar kepada orang percaya pada zaman itu. Bahwa keluarga yang seperti kita orang percaya itu seharusnya fokusnya bukan kepada budaya, tetapi kepada Kristus yang telah menjadi kepala keluarga dan Allah yang telah berinisiatif untuk membentuk keluarga ini. Bukan pada tradisi juga yang tidak sesuai dengan kehendak Allah semacam ini. Jadi keluarga yang Tuhan sudah bentuk bagus, Tuhan sudah bentuk indah itu akhirnya rusak.
camp kemarin, beberapa hari yang lalu, camp anak. Itu anak-anak diajar tentang beberapa hal. Creation, penciptaan, fall, kejatuhan manusia, redemption, penebusan dari Kristus, restoration, pemulihan untuk segala ciptaan. Anak-anak di sini diingatkan bahwa sebetulnya dulu itu Tuhan ciptakan baik, termasuk keluarga kita. Termasuk keluarga di zaman sebelum Adam dan Hawa jatuh itu bagus, Tuhan ciptakan baik. Tapi kemudian karena dosa, kacau semua. Karena dosa itu semua rusak. Dan kemudian hari Tuhan menyatakan karya penebusannya dan diperbarui semuanya. Allah sekali lagi mulanya itu ciptakan baik Bapak Ibu. Maka sebagai orang Kristen yang berkeluarga di tengah keluarga kita, kita perlu menempatkan Kristus sebagai dasar dan kasihnya sebagai motor di dalam kita menjalani hidup sebagai keluarga. Ngomong-ngomong ini bukan saya ngajari Anda ya Bapak Ibu, mungkin Anda yang lebih berpengalaman di dalam berkeluarga. Tapi ini firman Tuhan. Lalu orang berkata, ya maklumlah di tengah keluarga itu kalau ada ya bertengkar-bertengkar. Namanya juga suami istri, dua orang pribadi yang berbeda. Dua orang dari latar belakang yang berbeda, karakter beda, wataknya beda, biasaannya beda. Wajar kalau beda, kalau bisa berantem. Itu kan bumbu. Nah, seperti tadi, kebanyakan bumbu, kasinan. Tambah gak enak Bapak Ibu. Ini bukan sesuatu yang kita harus maklumi. Dalam pernikahan ada perselisihan, oke lah. Tapi kalau kebanyakan itu menjadi persoalan. Termasuk seperti tadi KDRT. Nah sekarang mari kita lihat dari firman Tuhan. Bagaimana sih kita sebagai orang percaya menempatkan diri kita dalam posisi masing-masing. Nah, yang pertama sekarang. Saya urut sesuai firman Tuhan loh ya. Istri duluan. Sebagai istri Tuhan menasihatkan supaya tunduk kepada suami. Seperti kepada Tuhan. Tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan. Itu kalimat yang satu, tidak bisa dipotong. Tunduk seperti kepada Tuhan ini berarti tunduk di dalam kasih. Bukan tertindas seperti perempuan-perempuan di masa lampau. Tidak juga perempuan-perempuan zaman sekarang kan hebat-hebat ya. Kalau kita lihat tuh menteri perempuan banyak. Pengusaha sukses perempuan banyak. Artis ternama perempuan banyak. Pemimpin perempuan banyak. Presiden perempuan banyak. Kita melihat bahwa banyak juga perempuan yang berprestasi dan hebat. Tetapi sebagai seorang istri tidak boleh. Kalau tadi tunduk, ini nanduk kalau bahasanya Kak Erin tuh ya. Kalau dalam biasanya pemberkatan nikah tuh. Gak boleh nanduk juga dalam rasa arogan. Seperti kita tuh sedang berhadapan sama Tuhan ini loh. Kita harus tunduk. Nah misal nih sekarang ya. Misal ada suami yang pendidikannya lebih rendah dari istrinya. Ada? Misalnya suaminya itu SMA, terus istrinya S1 misalkan. Ada nggak? Banyak. Istrinya SMA, suaminya SMP. Ada juga kan ya, secara status pendidikan yang suami lebih rendah. Penghasilan istri lebih tinggi dari penghasilan suami. Ada? Ada, biasa itu ya. Kita lihat banyak kok. Karakter istri lebih dominan, istrinya lebih bawel, suaminya diem. Ada? Ada banyak. Oh kamu kok tahu J? Kamu kan masih jomblo. Ya kita melihat kok di situasi sekitar kita hal seperti itu banyak ya. Hal kayak gini umum. Tapi pertanyaannya, kalau situasinya seperti demikian, istrinya kelihatannya lebih hebat, lebih oke, lebih keren, lebih pinter. Apakah seorang istri yang demikian harus tetap tunduk dan hormat kepada suami? Harus jawabannya ya. Enggak boleh misalkan istrinya lebih berkuasa, suaminya yang ditindas gantian ya. Oh dulu perempuan dijajah pria sejak dulu. Sejak saiki ganti. Enggak ya, enggak boleh. Firman Tuhan berkata, istri itu tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan. Tunduk hormat di dalam ketaatan dan kasih. Nah yang kedua sekarang. Bagi suami. Suami adalah kepala istri. Nah ini kalimatnya sama nih.
sama seperti Kristus. Nah, adalah kepala jemaat. Suami mengasihi istrinya sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya menguduskannya. Lihat jemaat yang terkasih. Kristus itu adalah pemimpin jemaat. Kita tahu bareng ya, Kristus itu pemimpin jemaat, mengasihi kita. Bahkan firman Tuhan itu berkata dia datang ke dalam dunia ini bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ini berarti para suami, ya Anda ini bapak-bapak ya, jangan nunduk ya, kalian itu tugasnya. Sungguh-sungguh harus mengasihi istri. Harus mengasihi istri. Catatan Alkitab di sini menarik, sebetulnya kata suami dan istri itu ada kata kepemilikan, yaitu istrinya sendiri. Jadi bukan istrinya orang lain gitu ya. Bukan istrinya yang lain, tetapi mengasihi istrinya sendiri dengan sungguh-sungguh, bahkan rela berkorban seperti Kristus kepada kita. Sekalipun nyawanya harus diberikan, wah bapak-bapak harus rela untuk istrinya. Ini bukan romantis loh ya, bukan so sweet gitu, bukan. Tapi ini perintah Tuhan. Supaya para suami itu sungguh-sungguh mengasihi dan rela berkorban bagi istri seperti Kristus. Bahkan yang telah merelakan nyawanya. Kalau zaman dulu kan gombalan tuh ngomong gini ya, wah lautan tak seberangi, gunung tinggi, kudaki. Tapi kenyataannya zaman sekarang, bapak-bapak disuruh jemput istrinya hujan dikit gimana? Wes ngegrepo loh gitu ya. Terus repot, nah kayak gitu. Kehendak Allah untuk suami itu mengasihi dan rela berkorban bagi istrinya. Nah, sekarang pertanyaannya, misalkan istrinya sudah makin keriput, meskipun dibotok, tetap ya, adik ipar saya tuh dokter kecantikan. Mestinya dibotok kenceng, nanti 6 bulan atau setahun kemudian ulang. Kalau enggak dibotok lagi, keriput. Sama Bapak Ibu ya, enggak ngaruh itu, botok itu cuman sebentar tok sementara. Kalau istrinya sudah tidak secantik dulu, tidak selangsing dulu. Bahkan sekarang kalau di rumah tuh dasarnya bolong-bolong gitu. Dulu ayu gitu ya dulunya. Kira-kira apakah Anda tetap mengasihi istri? Gimana? Harus ya, harus. Sampai kapanpun. Meskipun masakannya enggak enak. Tetap harus, ya beliau yang Grab, Gojek atau GoFood gitu ya. Ya GoFood atau ya beli di mana lah ya. Tapi tetap harus mengasihi istri dalam situasi seperti itu. Nah jadi sekarang kalau saya waktu persiapan khotbah ini ya, saya mikir ya, wah kalau saya ditanya, kriteriamu apa? Cari suami. Udah punya aku sekarang ya. Kalau dulu, ya wis terserah kehendak Tuhan. Nah sekarang aku punya ya. Bagaimana tipe kriteria suami idaman kita yang jomblo-jomblo, Jen? Jawabannya adalah, ya tipe-tipe Kristus gini loh. Gitu ya, tipe Kristus. Bukan tipe-tipe yang ganteng tok, bocah Jen. Kita cari yang kayak Kristus gini loh. Yang mengasihi dan rela berkorban. Enggak gombal tok. Luar biasa ya. Tapi dijalani mudah enggak Bapak Ibu yang sudah suami istri? Wah tidak semudah itu Ferguson katanya ya. Tidak semudah itu betul. Tapi Tuhan akan menuntun suami dan istri untuk bertumbuh bersama di dalam kasih yang mengarah kepada Kristus. Nah sekarang yang ketiga, untuk anak. Nah kita yang anak-anak nih ya. Di Indonesia kita mengenal kebiasaan cium tangan. Cium tangan gini ya, atau cium tangan gini. Bersalim dengan orang tua. Sungkem yang kita juga kenal. Ada istilah juga xiaosun di dalam bahasa Mandarin yang berarti berbakti kepada orang tua. Dalam budaya Indonesia, di dalam budaya Tionghoa, kita itu menganggap orang tua sebagai pribadi yang patut kita hormati. Nah beberapa waktu yang lalu, beberapa hari lah ya, slide sebelum yang ini tadi ya. Ada 2 orang anak yang mengirim ibunya yang sudah tua ke panti jompo. Hal ini sama budaya kita kayak kurang cocok ya Bapak Ibu ya. Mengirim orang tua ke panti jompo itu di Indonesia masih kurang dipahami lah. Rasanya gak etis dan kayak gak lazim, kayak kita tuh dianggap anak yang kurang baik gitu ya.
Karena anak itu kalau enggak mau merawat orang tua di masa tua mereka, kita kayak anak durhaka. Gitu kan ya. Ya memang karena situasi di Indonesia mungkin panti jomponya tidak sememadai mungkin di luar negeri yang memperhatikan dan sangat-sangat panti jompo itu bagus gitu ya. Seperti hotel misalkan. Nah di Indonesia masih kurang, apalagi kalau anaknya itu seperti kedua anak yang diberitakan ini tadi. Dua orang anak ini tidak mau merawat ibunya, sehingga ibunya dikirimlah ke panti jompo. Nah yang bikin viral adalah ketika kedua anak ini menandatangani, nah ini ya, surat bermeterai yang isinya keduanya tidak mau dihubungi lagi. Bahkan ketika ibunya meninggal, langsung dirujak sama netizen Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu juga yang ngerujak salah satunya ya, kebacut ini anaknya, keterlaluan kayak gitu. Anak durhaka, itu reaksi para netizen. Apa yang terjadi? Diambil lagi. Lalu yang netizen lagi nih yang komen. Itu ndak ikhlas. Kenapa? Karena tekanan sana sini. Bahkan dia itu dibully sama tetangganya. Anak durhaka. Dibully sama keluarga besarnya, dibully sama warganet. Dan seluruh Indonesia membuli kedua orang ini ya pasti tertekan. Akhirnya ibunya diambil lagi, dibawa pulang. Bisa jadi karena terpaksa Bapak Ibu. Karena mereka itu sudah berpikir, mereka enggak mau lagi mau tahu kehidupan ibunya. Ibunya padahal 70-an lah. Hitungannya juga enggak terlalu renta-renta amat. Jemaat yang terkasih, kita melihat situasi kayak gini kita mungkin akan berkata, aduh kok gitu sih anak. Tapi ada, ini kenyataan ini ada. Sebab kita harus melihat bahwa ketaatan kita, hormat kita kepada orang tua sebetulnya tidak seharusnya diletakkan di atas dasar budaya atau kebiasaan atau standar moral tertentu atau bahkan kata-kata netizen. Bukan. Kalau kedua anak ini ternyata dengan terpaksa bawa orang tuanya pulang, wah meskipun udah dibawa pulang itu juga mungkin gak terawat. Tapi firman Tuhan lihat, anak-anak taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan. Bukan karena itu semua, tetapi karena Tuhan menghendaki demikian. Lalu anak-anak akan bertanya biasanya gitu ya. Kalau orang tuanya gak pantas dihormati, piye? Kalau orang tuanya itu gak pantas untuk ditaati gimana? Mereka tuh mengecewakan, melukai, memukuli, mungkin pas kecil tuh dianiaya secara fisik anak-anaknya tuh. Bahkan secara mental juga mungkin kata-katain. Kalau zaman dulu tuh biasa ya, anak-anak diomongin bodoh lah, nakal lah. Apa kalau sekarang coba, anak sekarang gak boleh katanya. Mak pasti tahu ya, putune gak boleh diomongin nakal, gak boleh. Itu orang anak zaman sekarang. Tapi zaman dulu kita dipukul, saya untungnya enggak ya. Mungkin Bapak Ibu dipukul pakai gagang sapu biasa. Dicambuk pakai ikat pinggang tuh biasa. Dihukum, disuruh masuk kamar mandi, dikancingi, itu hal yang biasa. Tetapi bukankah itu juga menyakiti hati anak? Ada orang tua yang otoriter, tidak memenuhi kebutuhan anak alias menelantarkan anak. Baik secara mungkin biaya hidup maupun juga secara kehadiran. Orang tua tidak hadir. Ada juga orang tua yang memberikan contoh yang buruk kepada anak. Orang tua yang mempermalukan anak. Pokoknya menyakiti hati anak. Wah keterlaluan orang tua macam gini. Wes buruk lah. Tidak pantas rasanya untuk dihormati. Bagaimana? Perlukah kita tetap menghormati orang tua demikian? Saya waktu ketemu sama orang yang sakit hati Bapak Ibu. Saya ngomong wajib loh menghormati orang tua. Kamu gak roh keadaanku. Kamu gak tahu apa yang orang tua aku lakukan terhadap hidupku. Piye Bapak Ibu. Ya bukan hal yang mudah juga ternyata. Menjadi anak yang menghormati orang tua yang sepertinya gak baik itu tidak mudah. Tetapi firman Tuhan itu mengingatkan kita gini loh Bapak Ibu. Orang tua kita tidak ada yang sempurna. Betul ya, orang tua kita tidak ada yang sempurna. Mereka juga adalah orang berdosa, bahkan kadang anak pertama itu dijadikan kelinci percobaan jadi orang tua kan. Ya gimana mereka belum berpengalaman.
Mereka orang tua yang bisa jatuh di dalam dosa. Tetapi Tuhan itu menempatkan kita menjadi anak mereka untuk membentuk hidup kita melalui mereka. Mereka itu tidak boleh kita rendahkan. Mereka itu harus tetap kita hargai di dalam Tuhan. Bukan karena sikap mereka, bukan karena kualitas mereka yang baik. Tetapi karena itu iman kita dan ketaatan kita kepada firman Tuhan. Kalaupun mereka itu buruk, bahkan mohon maaf ada beberapa orang tua di dalam kenyataan seharian kita, itu bejat orang tuanya. Kalau kita ngomong secara manusiawi tidak pantas orang tua model gini dihargai. Tetapi Tuhan ingin supaya di dalam kerendahan hati kita, di dalam ketaatan kita kepada Tuhan, kita menghargai mereka. Maka berdoalah untuk mereka yang mungkin saat ini yang masih hidup ya, orang tua kita yang menyakiti hati kita yang masih hidup, berdoalah untuk mereka. Dan bijaksanalah di dalam berinteraksi dengan mereka. Mungkin ada kadang-kadang kata-kata yang jahat, mungkin perilaku yang buruk yang masih kita terima. Mari kita tetap berdoa untuk mereka. Dan apabila perlu didampingi, gereja ada hamba-hamba Tuhan yang siap untuk mendukung, mendoakan, dan mendampingi Anda-Anda. Dan salah satu bentuk kita menghargai orang tua biasanya, yang orang tua itu bakal merasa ayam adalah ketika kita itu tahu mereka terbatas, mereka enggak sempurna, tetapi kita tetap mau bahkan menjamin dan memelihara hidup mereka di masa senja hidup mereka. Tidak mudah Bapak Ibu, saya tahu beberapa anak itu sungguh sakit hati sama orang tua. Tetapi di dalam anugerah Tuhan percayalah, Tuhan sanggup melembutkan hati orang tua. Dan memampukan kita untuk berbakti, hormat, dan taat kepada mereka. Yang terakhir, bagi orang tua. Jemaat yang terkasih zaman sekarang ini psikologi berkembang luar biasa. Ada banyak tips-tips parenting yang orang zaman sekarang tuh ambil ya, pelajari. Tapi sudahkah orang tua zaman sekarang, mungkin Anda yang punya anak kecil, yang masih punya anak yang di bawah naungan kita. Atau yang punya cucu, sudahkah kita itu belajar dari firman Tuhan, bukan tips-tips parenting yang kita gambling ya, belum tahu kebenarannya seperti apa. Firman Tuhan itu menasihatkan supaya orang tua itu tidak membangkitkan amarah anak. Nah tadi sebaliknya kita tahu banyak anak yang tersakiti karena perilaku orang tua. Tuhan ingin orang tua itu mendidik anak-anak di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ajaran itu mencakup disiplin. Ajaran itu mencakup pembentukan moral, karakter, dan iman. Itu mengajar, sifatnya mengajar. Ada yang sifatnya menasehati, nasihat itu mengoreksi kesalahan anak-anak. Dan mengarahkan mereka kepada Tuhan. Sebab kita tahu anak kecil itu memang sudah punya bibit dosa. Makin gak kita arahkan, nyemplung dia. Karena dia tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Orang tua tugasnya itu mendidik. Dan standarnya itu bukan dirinya, bukan pengalamannya, bukan tips parenting psikologi, tapi firman Tuhan. Dan orang tua jangan salah, orang tua itu disebut sebagai wakil Allah. Bapak Ibu pernah dengar hal ini? Orang tua itu disebut wakil Allah. Saya sendiri waktu merenungkan bagian ini, orang tua itu panggilannya jauh lebih nemen dari hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu hambanya Tuhan, tapi kalian orang tua itu wakilnya Tuhan bagi hidupnya anak-anak. Berat loh ini tanggung jawab yang besar bagi seorang orang tua. Seharusnya peran ini jangan dianggap ringan. Jangan menganggap, oh aku papa ya kerja. Bukan itu ya. Kok mama ya masak. Loh jangan salah. Orang tua itu wakilnya Tuhan yang harus mendalami dan menjalankan peran ini sebaik mungkin. Dan memiliki tanggung jawab yang baik untuk mendidik anak-anak di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Bukan dikasih nih suster, bukan dikasih nih sekolahan, bukan dikasih gereja juga, tapi kepada orang tua. Itu penting sekali. Maka jemaat yang dikasih Tuhan, apakah Tuhan itu kepada kita itu cuma kasih? Enggak ya, Tuhan tuh kadang mendisiplin kita. Kadang ada hukuman, karena Tuhan tuh kasih dan adil, jangan dipisah. Jadi boleh enggak mendisiplin anak, mengajar anak? Mengajar boleh enggak?
Boleh. Menghajar? Ojo ya, mengajar boleh, mengajar. Itu wajib. Firman Tuhan sendiri berkata, siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya menghajar dia pada waktunya. Menghajar di sini bukan gapui dengan emosi karena kita sudah kadung muntap, gapui bukan. Tapi ini mengarahkan supaya anak itu berbalik dari jalan yang sesat. Firman Tuhan juga berkata, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu itu seperti anak. Dan di manakah terdapat anak yang tidak diajar oleh ayahnya? Enggak ada harusnya. Ayah itu tugasnya mengajar anak, mengarahkan mereka supaya kembali dan berbalik dari jalan yang sesat. Sekali lagi, disiplin itu mengajar, bukan menghajar karena emosional. Dan harus disertai dengan bagian yang kedua, yaitu nasihat berdasarkan firman Tuhan. Maka ada ungkapan yang sering kita dengar. Disiplin tanpa kasih, hasilnya apa? Disiplin, dimarahi tok. Hasilnya apa? Luka hati, bukan cuma sia-sia Bapak Ibu, luka hati, anaknya lorati gitu ya. Sebaliknya, kasih tanpa disiplin gimana? Anaknya gimana? Wah, wis sesat anaknya karena orang tua tidak menjalankan peran. Pertanyaan buat kita semua. Sebagai istri, suami, orang tua, anak, apakah kita sudah menjalankan peran kita dan fungsi kita dengan seharusnya? Istri dalam tatanan Tuhan, ya settingan Tuhan, dia adalah penolong yang sepadan dari Allah bagi suami. Bukan sebagai bawahan, tetapi sepadan yang berbeda fungsi. Yang menolong suaminya. Suami dalam tatanan Tuhan adalah pemimpin yang mengasihi dan rela berkorban untuk istrinya. Anak dalam tatanan Tuhan adalah memiliki ketundukan, hormat, dan ketaatan kepada orang tua sekalipun mereka enggak sempurna. Orang tua dalam tatanan Tuhan adalah orang yang tidak menyakiti hati anaknya. Yang menjalankan mandat untuk mendidik dan mengarahkan anak dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Kalau semua kita masing-masing menjalankan peran kita dan fungsi kita masing-masing, saya yakin kok enggak ada ceritanya lagi KDRT. Enggak ada. Anak durhaka, enggak ada. Orang tua yang menyakiti hati anak, enggak ada. Kalau masing-masing menempatkan diri dengan benar. Saya tuh suka ngerakit Bapak Ibu. Ngomong-ngomong kalau Bapak Ibu ke kantor ada rak besi, itu aku ngerakit dewek. Lumayan ya. Ada yang mau tak tukangi. Saya tuh belajar ngerakit meja belajar, ngerakit lemari, ngerakit laci, ngerakit rak besi. Itu senang saya ya, nukang ceritanya. Terus saya baru berkenalan dengan beberapa alat yang dulu-dulu saya nggak tahu. Ada namanya palu karet. Bapak Ibu tahu palu karet? Dulu pertama belum tahu tuh tak tutui pakai palu sing besi itu loh. Teng teng. Aduh beset kabeh ya rak besi saya tuh. Lama-lama saya ngerti oh ada palu karet, saya beli ya. Kemudian ada alat-alat tuh obeng. Karena papa saya punya sak kotak obeng tuh ya. Wah, wakeh ukurannya macam-macam. Ada yang plus, ada yang minus, macam-macam ya. Kemudian juga saya karena ngerakit sendiri tuh kenal namanya ini Allen key. Bapak Ibu kalau yang nukang mesti tahu ya, Allen key itu kunci L ya, kunci L. Nah ini penting sekali buat kita yang nukang. Nah ternyata satu kali kan di paket itu biasanya ada kunci L yang sudah disertakan di dalam. Mbuh keterisut Bapak Ibu kan ketumpuk-tumpuk sama plastik sama busa-busanya. Cuari enggak ada. Di kotaknya papa saya cuma anak obeng ya. Coba pakai obeng, kena Bapak Ibu ya. Wah tapi bolongannya rusak. Bolongannya murnya yang untuk masang itu ya. Dari sini kita sederhana aja yang lihat ya. Alat-alat kayak gini kelihatannya sepele. Tapi ditukar-tukar saja nih ya bisa. Tapi tidak sesuai fungsinya kan ya. Yang harusnya pakai kunci L ya harusnya dipakai kunci L. Yang ditutuki harusnya pakai palu karet ya harus pakai palu karet. Nggak bisa pakai palu biasa. Mau tak ganjel pakai karton ya tetap berat. Obeng itu ukurannya macam-macam, bentuknya juga aneka ragam. Nah pekakas-pekakas ini Bapak Ibu, kalau kita
melihat ragamnya, ini semua penting. Di rumah itu biasanya kita wajib ada. Supaya kalau sewaktu-waktu kita butuh, kita tersedia. Tapi kalau misalkan kepepet adanya itu, ya bisa aja lah dipakai. Tetapi ternyata itu tidak sesuai fungsinya dan bisa merusak barang yang kita rakit. Dulu saya nggak ngerti, sekarang udah lumayan pinter. Jadi masing-masing perkakas dengan berbagai bentuk, ukuran, dan namanya itu sama-sama perkakas statusnya. Tetapi fungsinya lain-lain. Dan dipakai di momen yang lain-lain juga. Dan semua tidak bisa sebenarnya menggantikan. Kalau terpaksa kayak misalkan orang tua tunggal. Harusnya mama jadi papa dan mama juga. Harusnya papa jadi papa dan mama juga. Itu enggak ideal sebetulnya. Dan terpaksa ya bisa sih jalan. Tetapi sebetulnya enggak ideal. Berat, wah berat. Bisa enggak ideal sana sini itu biasa. Tapi kita melihat bahwa setiap anggota keluarga punya peran dan fungsinya masing-masing. Oleh karena itu mari kita menjalankan peran kita dan fungsi kita dengan baik. Dan jangan saling meremehkan satu dengan yang lain. Sebab semua penting di dalam kehidupan keluarga. Dan mari kita menjalani ini semua bukan dengan kekuatan kita. Kita tuh enggak bisa Bapak Ibu, lemah. Apalagi berhadapan dengan yang enggak ideal gitu. Pasti kita akan sakit hati. Wah kucingnya masuk, jangan ke sini ya. Kita harus menjalani peran dan fungsi kita masing-masing seperti yang ditetapkan Allah. Dengan kekuatan dan hikmat dari Allah sendiri. Nah Kak Yudi, makasih. Bukan dengan kekuatan kita sendiri ya, tetapi dengan hikmat dan kasih Allah. Dan kasih Kristus itulah yang membuat kita bisa menjalani hidup. Berbagian di dalam keluarga kita masing-masing dan mengerjakan tugas yang Tuhan percayakan kepada kita dengan baik. Kasih, pengampunan, kerelaan berkorban. Biarlah itu teladan Kristus yang kita hidupi di dalam keseharian. Kiranya Tuhan memberkati keluarga seluruh jemaat Tuhan. Dan membuat kita makin bertumbuh di dalam, bersinergi di dalam keluarga kecil kita dan bersinergi di dalam keluarga besar. Gereja bahkan di seluruh keluarga Allah dimanapun berada. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian, kita berdoa.